Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita terhubung dengan CEO Elko Ranvidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi, ya. Pak Fendi, kita baru saja sama-sama simak ya, IHSG dibuka menguat namun masih di bawah level 6.700, level psikologis 6.700 di 6.670-an tadi ya. Ini apa yang tadi terjadi? Ya. Apakah banyak dinamika atau sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan IHSG? Apa yang paling berpengaruh, Pak Fendi? Ya, sebenarnya pada hari ini lebih cenderung mix ya. Harga saham gabungan kecenderungannya bergerak pada rentang yang sempit ya, dengan support level ada di 6.590, resisten level ada di 6.730. Nah, beberapa sentimen global ada tetapi tidak terlalu signifikan. Yaitu kita lihat ada kenaikan indeks Dow Jones semalam ya, dan rata-rata di bursa regional juga mengalami apresiasi harga hari ini indeksnya, meskipun tipis tidak terlalu signifikan. Di dalam negeri juga informasi positif tetap terjaga, yaitu dengan angka COVID ya, pertambahannya setiap harinya masih terkendali dengan cukup bagus. Kemudian indeks kepercayaan konsumen juga remain unchanged ya, pada kisaran 118-an pada saat ini. Dan kita melihat sebenarnya lebih banyak investor itu mulai melihat potensi beberapa saham yang cukup menarik ya. Kita lihat ada informasi positif ataupun kabar baik dari sektor pertambangan, terutama saham pertambangan batu bara, karena pemerintah mulai melakukan penataan tata kelola pasokan di luar negeri ya. Kita lihat yang selama ini menjadi pertanyaan banyak emiten, terutama emiten batu bara yang memasok dalam negeri kan harganya dipatok $70. Ini mulai ada titik terang, jadi artinya di sektor ini ada potensi nanti akan memperoleh harga pasar untuk pasokan untuk dalam negeri, sehingga ini kita lihat akan lebih mix ya pada pergerakan pasar hari ini. Nah, dengan dinamika seperti itu, apakah memang sangat sulit untuk bertahan di level 6.700, Pak Fendi? Nah, menurut saya sih just a matter of time ya, dalam posisi kita melihat ada trigger utama tadi dari sektor pertambangan dengan sektor perbankan juga. Perbankan didukung oleh perbankan blue chip terutama dan juga perbankan digital. Dan kalau kita melihat di sektor-sektor yang lainnya seperti sektor konstruksi sudah mulai sedikit menggeliat juga, dan sektor properti juga, dan sektor transportasi dan perdagangan akan memungkinkan bagi indeks itu untuk kembali menguji ke level di atas 6.700 ya, paling tidak pada sepanjang bulan ini. Oke. Dengan ambrolnya katakan seperti itu Wall Street, ini kan dikhawatirkan juga akan mempengaruhi kebijakan The Fed atau normalisasi kebijakan The Fed. Ini memunculkan kekhawatiran tersendiri tidak, Pak Fendi, khususnya untuk pasar Asia? Di pasar Asia, kebijakan yang akan diterapkan oleh The Fed, ya, terutama kebijakan yang pertama adalah clearing off, kemudian yang berikutnya adalah kenaikan suku bunga ya, The Fed secara bertahap di tahun 2022. Itu nampaknya sudah terprice in ya, artinya sudah terantisipasi dengan cukup baik. Jadi selama beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan, kita sudah memperoleh informasi adanya potensi penerapan kebijakan tersebut, sehingga pasar sudah sangat mengantisipasi dan sudah menilai pengaruhnya nanti terhadap saham atau valuasi saham yang ada di perusahaan. Sehingga pengaruhnya menurut saya akan terjadi kewenangan ya. Artinya supaya sudah dalam posisi yang relatif lebih siap lah investor maupun trader untuk menghadapi informasi tersebut. Oke, bicara mengenai COVID-19, ini varian baru, Delta Cron, ini sudah ditemukan di Siprus dan juga beberapa negara. Memang belum ada kajian resminya begitu ya dari peneliti mengenai dampaknya. Ini, tapi setidaknya apakah itu cukup mengkhawatirkan? Ya, itu akan menjadi suatu hal yang terus mencari perkembangan bursa dan ekonomi kita menurut saya. Dan saya melihat bahwa mungkin ada varian-varian baru ke depan lagi yang akan bisa memungkinkan itu terjadi ya. Namun kalau kita melihat adalah pasar ataupun investor ataupun trader lebih melihat pada bagaimana sikap ataupun attitude untuk menghadapi itu semuanya. Baik dituangkan dalam bentuk misalnya adalah apa yang harus dilakukan oleh negara, apa yang dilakukan oleh kebijakan moneter, dan apa yang dilakukan investor, itu sudah relatif lebih siap menurut saya. Dan dampaknya menurut saya lebih besar daripada tahun-tahun yang lalu ya, pada saat pertama kali.
Nah ini kan booster segera diberikan ya ke masyarakat. Ini apakah akan menjadi sentimen positif untuk IHSG? Nah, tentunya akan menjadi sentimen positif ya, apalagi dibuka bagi peluang bagi pihak yang lain untuk bisa mendistribusikannya ya, yang membuat keyakinan lebih tinggi lagi bagi para pelaku pasar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat kita juga. Dan ini akan memperkecil yang namanya fluktuasi ataupun volatilitas pasar dan memberikan rasa confident yang cukup tinggi. Nah ini untuk pengaruhnya terhadap saham di sektor-sektor kesehatan akan seperti apa Pak Fendi? Nah, saham-saham kesehatan menurut saya juga akan positif, meskipun tidak akan sebesar pada tahun pertama kali ya. Seperti kita lihat misalnya Kimia Farma, kemudian Kalbe Farma, saham-saham rumah sakit, saham-saham alat-alat pendukung kesehatan ya, Alkes ya, itu mengalami apresiasi tahun 2000. Tapi kemudian kalau kita melihat harga sudah mulai mengalami menuju ke harga yang normal ataupun harga yang tidak terlalu tinggi karena demand pada waktu itu sangat tinggi. Jadi menurut saya pengaruhnya positif mungkin, tapi tidak akan terlalu besar dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Oke, nah untuk batubara sendiri kan pemerintah mulai membuka keran ekspor. Nah ini bagaimana potensi atau pergerakan dari sektor batubara sendiri? Ya, batubara sebenarnya kan ada beberapa perusahaan yang memiliki tipikal yang komposisi ekspor maupun kebutuhan domestik ya. Untuk domestik itu cukup beragam ya. Sebut saja misalnya seperti PTBA itu lebih banyak untuk suplai kebutuhan domestik ya, sekitar 65%. Kemudian juga saham seperti misalnya Arutmin, KPC. Kemudian ada perusahaan seperti ITM, Garup, Adaro yang lebih banyak terekspos ke portfolio yang ekspor. Jadi tergantung bagaimana nanti adalah bagaimana komposisi itu tetap di-maintain. Tetapi yang berita baiknya adalah untuk yang memberikan suplai kepada domestik, kita akan bisa berpeluang besar memperoleh harga pasar yang selama ini harganya dipatok ya DMO ya, Domestic Market Obligation $70, sekarang bisa berpeluang untuk memperoleh harga pasar. Sehingga ini akan mempertebal revenue tentu saja ya, bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini mempertebal posisi domestik. Nah, ekspor tentu saja akan sedikit dikurangi karena memang tentu saja banyak sekali kebijakan yang akan diterapkan dan juga harga pasar. Tapi saya pikir emiten-emiten juga relatif lebih siap ya untuk lebih mendiversifikasi portfolionya yang optimum ya, untuk memperoleh revenue yang lebih baik lagi. Oke, right issue Waskita Karya sudah selesai. Ini bagaimana untuk potensi pergerakan dari WSKT sendiri? Nah, Waskita Karya tentu saja ini akan cukup bagus ya, getting better dengan mulai pendanaan dari right issue itu, dia bisa menggarap berbagai macam proyek kontrak-kontrak. Ya, ada peluang besar pada tahun ini memiliki apresiasi potensial upside ya antara 10 hingga 50% untuk harga sahamnya pada tahun ini, karena memang di samping ada pemulihan ekonomi dan mulai banyak kontrak dan juga kita lihat sudah mulai bangkit lah ya, kondisi-kondisi konstruksi membuat dia berpeluang besar memperoleh itu. Oke, secara umum ini untuk sektor konstruksi bagaimana? Kalau tadi kita lumayan terus saham-saham apa lagi mungkin di sektor konstruksi yang layak untuk dikoleksi? Di sektor konstruksi yang kita melihat cukup bagus adalah Adikarya. Adikarya juga memiliki potensial upside ya di tahun ini. Kemudian juga sektor konstruksi yang lainnya, terutama adalah sektor yang konstruksi UMN. Menurut saya itu masih memiliki peluang besar untuk mengalami apresiasi di tahun ini ya. Kita lihat kontraknya sudah mulai meningkat ya, terlihat di bulan Januari mereka sudah banyak ekspektasi untuk memperoleh kontrak. Misalnya Adikarya bisa memperoleh kontrak antara 20 sampai 28 triliun, dan ini akan cukup bagus buat kinerja portfolio mereka. Oke, sudah sektor kesehatan, kemudian batubara dan juga tadi sektor konstruksi. Sektor apa lagi yang Anda rekomendasikan, Pak Fendi? Saya merekomendasikan tetap di sektor perbankan ya. Kita melihat sektor perbankan itu relatif cukup bagus ya. Beberapa saham chip terutama di sektor perbankan seperti BNI, kemudian BBCA ya, kemudian Bank Mandiri itu cukup bagus untuk dikoleksi. Kemudian di sektor consumer ya, kita lihat level juga masih atraktif ya di tengah kondisi seperti itu, karena ada pemulihan investor confidence ya, ataupun consumer confidence yang cukup bagus. Di sektor transportasi juga atraktif juga,
di samping juga kita melihat di sektor perdagangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fendi atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian CEO Ekoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto.